Hi everybody, Mr. Eko here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Mister? Bapak harap tentunya kalian dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, tetap penuh semangat, tetap penuh energi, tetap positive thinking. Karena kenapa? Hari ini kalian bertemu dengan saya lagi, Eko Dianto, guru kimia kalian. Dan hari ini kita akan kembali bersenang-senang tentunya dengan materi-materi kimia yang sangat menarik. Jadi Ananda kelas 10 IPA, tentunya kalian sudah biasa bertemu dengan Bapak. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi Ananda, setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami dan juga dapat membedakan apa itu campuran homogen dan apa itu campuran heterogen. Kemudian kalian juga dapat memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari dari campuran homogen dan campuran heterogen. Dan yang terakhir, kalian juga diharapkan dapat memberikan contoh atau bagaimanakah cara untuk memisahkan campuran-campuran baik yang homogen dan heterogen. Untuk selengkapnya, mari kita ikuti video berikut ini. Campuran adalah dua macam zat atau lebih yang bercampur tanpa reaksi kimia. Jadi ketika kita mencampurkan dua macam zat atau lebih dengan perbandingan yang berbeda tanpa reaksi kimia, itulah yang dimaksud dengan campuran. Ketika kita berbicara mengenai campuran, ada dua macam jenis campuran, yaitu dibagi menjadi dua, yang pertama homogen dan yang kedua adalah heterogen. Kita akan bahas apa itu campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang komposisi pada semua bagian sama. Kita akan menonton ilustrasi sebagai berikut. Jadi ini ada gula, ada lemon, kemudian ketika dicampurkan menjadi larutan lemon ya. Tentunya sangat enak ini ketika diminum ya. Aduh, panas-panas, kita minum ini tambah es. Seger banget ya, kayak gitu. Kemudian, ilustrasi yang kedua nanti kita punya gula dan juga air. Nah, ketika kita coba masukkan gula ke dalam air, apakah nanti akan tercampur secara sempurna atau tidak? Oke, gulanya kita ambil, kemudian kita masukkan dan kita aduk. Ternyata setelah kita aduk, gulanya terlarut. Itu artinya larutan gula merupakan campuran homogen. Dapat disimpulkan juga campuran homogen adalah campuran yang bisa menyatu antara pelarut dan juga terlarutnya sehingga tidak bisa dibedakan lagi. Contoh yang kedua adalah cairan infus. Cairan infus ini juga termasuk campuran homogen. Kemudian yang ketiga adalah larutan campuran cuka, ini juga termasuk dari campuran homogen dalam kehidupan sehari-hari. Campuran heterogen adalah campuran dua atau lebih zat yang komposisi bagiannya tidak sama. Ini berlawanan dengan homogen tadi ya. Jadi bisa dibedakan antara pelarut dan juga terlarutnya. Campuran heterogen dibedakan jadi dua, ada koloid dan ada suspensi. Kita bahas yang suspensi terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita akan bahas yang koloid. Yang pertama, suspensi adalah campuran yang bisa dibedakan antara pelarut dan terlarut dengan kasat mata. Contohnya ini, ada tepung yang dilarutkan dalam air. Kelihatan benar ya, pelarut dan terlarutnya. Kemudian yang kedua, ada pasir yang dilarutkan dalam air. Kelihatan juga ya, pasirnya masih mengendap. Dan yang ketiga, ini ada kopi. Tentunya kalian tahu, ketika minum kopi biar nggak sepaneng, itu masih terlihat mana pelarut dan juga mana yang
terlarutnya. Masih ada endapan kopinya. Koloid adalah campuran yang seakan tercampur sempurna, tetapi masih bisa dibedakan dengan mikroskop ultra. Jadi ketika kita lihat kasat mata, seolah-olah larutan ini tercampur secara sempurna. Tetapi sebenarnya masih bisa dibedakan antara pelarut dan terlarut menggunakan mikroskop ultra. Contohnya ini adalah jus. Ya ampun, segarnya. Ini sebenarnya masih bisa dibedakan antara pelarut dan terlarutnya, tapi pakai mikroskop ultra ya, yang pakai perbesaran sekian. Bukan pakai mata biasa, seperti itu kan. Ini bisa dilihat, ini adalah contoh koloid. Kemudian nanti kita akan lihat juga contoh yang kedua adalah larutan susu ya. Tentu mungkin kalian biasa konsumsi setiap pagi. Jadi larutan susu ini kelihatan tercampur sempurna, tapi ketika kita lihat pakai mikroskop ultra, dia akan terlihat mana yang bertindak sebagai pelarut dan mana yang bertindak sebagai terlarut. Inilah contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah bagaimanakah cara kita untuk memisahkan campuran yang kita sudah bahas tadi. Misalkan kita memiliki larutan garam, kita bisa lakukan dengan teknik penguapan atau yang dinamakan evaporasi. Jadi bisa juga digunakan ketika etanol yang kita larutkan dalam air. Jadi karena perbedaan titik didih etanol lebih rendah daripada titik didih air, nanti etanol akan menguap lebih dulu dibandingkan dengan air. Cara yang kedua, kita bisa juga menggunakan teknik destilasi. Prinsipnya sama seperti penguapan. Jadi teknik ini digunakan untuk memisahkan campuran zat cair dengan titik didih yang jauh berbeda. Nanti akan diperoleh larutan yang lebih murni ya. Jadi itu tadi adalah teknik yang bisa digunakan untuk larutan atau campuran homogen. Kemudian bagaimanakah ketika campurannya adalah campuran heterogen? Jadi cara yang bisa kita gunakan untuk pemisahan campuran heterogen diantaranya adalah kita bisa menggunakan teknik pemisahan magnetik, yaitu misalkan ada sulfur dan ada iron filling yang tercampur. Jadi kita bisa menggunakan pemisahan magnetik. Jadi nanti zat magnetik akan tertarik dan yang tersisa adalah zat non-magnetik, yaitu di situ tadi adalah sulfur. Kemudian bagaimana cara kita memisahkan ketika kita punya garam yang kita campur dengan pasir, kemudian kita larutkan dalam sebuah pelarut air. Oke. Kemudian teknik apa yang kita bisa gunakan? Oke, teknik pemisahan yang kita gunakan adalah ketika semuanya sudah tercampur, untuk memisahkan antara pelarut dan juga terlarut adalah kita menggunakan teknik yang selanjutnya, yaitu teknik penyaringan atau filtrasi. Jadi dengan filtrasi ini akan memisahkan zat padat dan juga zat cair. Zat padat atau residu akan tertinggal di corong pemisah, sedangkan filtrat akan turun di situ di dalam Erlenmeyer. Jadi itu teknik yang ketiga yang bisa digunakan adalah menggunakan penyaringan. Kemudian yang selanjutnya, teknik yang bisa kita lakukan apabila larutannya adalah suspensi. Misalkan kita punya larutan-larutan suspensi ya. Jadi misalkan ada air kapur, kemudian ada air yang ditambahkan dengan minyak. Apakah yang bisa kita gunakan? Yaitu tekniknya adalah teknik corong pisah. Jadi corong pisah ini prinsipnya adalah memisahkan zat-zat cair yang tidak saling bercampur. Nanti akan terpisah, untuk pelarutnya akan turun, kemudian filtratnya akan tertinggal. Itulah Ananda bagaimana cara pemisahan larutan atau campuran. Oke Ananda, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita telah selesai membahas mengenai campuran homogen dan juga campuran heterogen. Campuran homogen biasa juga disebut dengan larutan sejati. Jadi adalah suatu campuran yang tercampur secara sempurna, sehingga tidak lagi bisa dibedakan antara pelarut dan juga terlarutnya. Contohnya tadi ada larutan gula, larutan garam, dan lain-lain. Sedangkan campuran heterogen
adalah campuran yang bisa dibedakan antara pelarut dan terlarutnya. Campuran heterogen salah satunya adalah suspensi, di mana suspensi itu adalah dengan kasat mata kita bisa membedakan mana pelarut dan mana terlarutnya, karena biasanya masih terbentuk endapan terlarutnya. Contohnya adalah larutan kopi, larutan tepung, larutan pasir, dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga atau yang selanjutnya adalah larutan koloid, di mana secara kasat mata dia seolah-olah tercampur sempurna antara pelarut dan terlarutnya. Tapi ternyata kita bisa membedakannya antara pelarut dan terlarutnya dengan menggunakan mikroskop ultra. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita memisahkan larutannya? Di antaranya tadi kita bisa menggunakan penguapan, kemudian penyaringan, kemudian kita juga bisa lakukan dengan teknik magnetik, dan juga kita bisa menggunakan teknik destilasi. Oke, jadi itulah Ananda materi yang kita pelajari hari ini. Besar harapan Bapak semua dari kalian dapat memahami materi yang kita bahas pada hari ini, dan semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian. Kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.